Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Sukma Agustin bersama rekan-rekan saya Kuntari Wuri Asri, Nilam Widianti, dan Daryoso. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang OSI 7 layer. Ada 5 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Pertama, pengertian OSI 7 layer. Kedua, sejarah OSI 7 layer. Ketiga, komponen OSI 7 layer. Keempat, fungsi OSI layer. Dan yang kelima, cara kerja OSI 7 layer. Satu, pengertian OSI 7 layer. Pengertian OSI adalah singkatan dari Open System Interconnection, sedangkan layer merupakan lapisan-lapisan prosedur yang terjadi dalam proses pengiriman informasi atau data melalui koneksi jaringan antar komputer. Jadi, OSI layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar yaitu TCP atau IP. 2. Sejarah OSI 7 layer. Jauh sebelum kita mengenal komputer, khususnya di Indonesia, pada era tahun 70-an, para staf ahli di berbagai perusahaan software seperti Digital dan IBM serta perusahaan besar lainnya telah mengembangkan sebuah arsitektural jaringan yang berupa model. Lantas, hal tersebut tidak berjalan dengan baik karena perbedaan protokol dan format data yang dibuat masing-masing perusahaan atau pengembang. Sehingga pada era tahun 80-an, ISO International Organization for Standardization menyelesaikan masalah tersebut dengan menciptakan model arsitektural jaringan yang bernama OSI. 3. Komponen-komponen OSI 7 layer. 7 layer OSI memiliki 7 layer yang terdiri dari 1. Physical layer. 2. Data link layer. 3. Network layer. 4. Transport layer. 5. Session layer. 6. Presentation layer. 7. Application layer. Dari ketujuh komponen layer mempunyai dua tingkatan, yaitu yang pertama lower layer dan yang kedua upper layer. Yang termasuk dalam lower layer ada physical, data link, dan network layer. Dan untuk upper layer ada transport, session, presentation, dan application layer. Dari ketujuh layer OSI memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama ada physical layer atau lapisan fisik. Lapisan ini berada paling bawah dan berfungsi sebagai tempat penulisan data yang ingin diproses saat pertama kali, serta dapat mengartikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, transmisi, maupun arsitektur jaringan. Lapisan kedua ada data link layer. Pada lapisan ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Lebih hebatnya lagi, pada layer ini juga dilakukan koreksi kesalahan data. Network layer atau lapisan jaringan berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing. Perjalanan serta rute data yang sampai ke tujuan disebut dengan paket. Transport layer atau lapisan pemindah berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data, serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada posisi tujuan yang diterima.
Yang kelima ada session layer atau lapisan sesi. Pada lapisan ini terjadi beberapa proses seperti menetapkan, mengatur, serta menghentikan pengiriman data. Presentation layer atau lapisan presentasi. Pada lapisan ini, data yang ada di application layer sebelumnya dicek dan diformat oleh bagian lapisan ini. Application layer atau lapisan aplikasi. Lapisan ini disebut sebagai antarmuka dengan pengguna yang tempatnya paling atas. Lapisan ini berfungsi sebagai tempat pertukaran informasi antar komputer. Presentation layer bekerja pada lapisan terakhir ini. Cara kerja OSI 7 layer. Prosedur OSI layer berlaku baik di perangkat pengirim maupun perangkat penerima. Artinya, data dari perangkat pengirim akan melewati layer 1 sampai 7. Sebelum sampai ke perangkat penerima, data tersebut masih harus melewati 7 layer yang sama, tetapi urutannya terbalik. Untuk lebih jelasnya, dapat melihat dari gambar yang kami sajikan. Tentang cara kerja OP layer. Seperti halnya biasanya bahwasanya setiap kita mengirim pesan atau kita sudah selesai mengetik pesan, maka Anda akan menekan tombol kirim untuk mengirim pesan tersebut. Yang selanjutnya adalah presentation layer. Terlebih dahulu menampilkan data dan meneruskan ke sessional layer untuk memulai proses pengiriman. Yang selanjutnya adalah network layer, menyampaikan adanya potongan-potongan data ke data link layer. Di data link layer ini, data tersebut masih akan dipecah-pecah kembali agar bisa dikirimkan melalui perangkat keras pada physical layer. Adalah physical layer, yaitu mengonversi data ke dalam bentuk bit stream lalu diteruskan melalui media fisik seperti modem, kabel, fiber optik, dan perangkat konektivitas jaringan lainnya. Yang selanjutnya adalah proses berlangsungnya, yaitu pertama physical layer akan proses bit stream menjadi data yang bisa disalurkan oleh data link. Yang selanjutnya adalah data link. Kemudian data link tersebut akan menyusun kembali potongan-potongan data ke dalam paket untuk network layer. Network layer memproses dalam bentuk segmen untuk disampaikan ke transportation layer, yang kemudian akan menggabungkan data sehingga utuh kembali. Setelah itu, data yang masih mentah dan akan mengalir melewati session layer di jaringan komputer. Session layer ini meneruskan ke dalam presentation layer yang juga membersihkan dari kompresi. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu presentation layer menyampaikan ke application layer yang kemudian akan memproses data mentah dalam bentuk yang bisa dibaca oleh program email di komputer Anda. Jadi sering kita jumpai di dunia internet ini seperti mengirim email atau messenger, itu halnya sama seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan apa yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.